Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amir Syarifuddin dari kelas A28 PJJ-PAI NIM 22811313556. Dalam kesempatan kali ini kami akan memaparkan sebuah tugas, yaitu tugas mata kuliah metodologi penelitian yang diampu oleh beliau Bapak Wahyono MPDI. Langsung saja kita paparkan tentang teknik analisis data kuantitatif. Yang pertama, terkait dengan data kuantitatif, kita harus bisa merumuskan sebuah langkah-langkah penting dalam menganalisis data. Ada 3 konsep data, langkah-langkah yang harus dilaksanakan dalam menganalisis data kuantitatif. Yang pertama, yakni tentang pemeriksaan data. Hal ini bertujuan untuk menjamin sebuah kelengkapan data dan konsistensi dari data yang akan kita laksanakan. Yang kedua, tentang pembuatan kode, yakni di mana langkah-langkah ini adalah supaya kita bisa menyederhanakan data yang sekian banyak jadi bisa sangat simpel, sehingga kita bisa dengan cepat akan menganalisis dari data-data yang sudah ada. Selanjutnya yang ketiga yaitu tabulasi, di mana kita bisa menyajikan data dalam bentuk tabel atau grafik. Selanjutnya tentang statistik deskriptif, yaitu kita supaya bisa menafsirkan fakta-fakta yang ada. Ada 3 langkah, ada 3 upaya dalam menentukan sebuah deskriptif atau menafsirkan fakta. Yang pertama, dalam kita menyajikan sebuah data. Dalam penyajian data, kita biasanya menggunakan tiga langkah, 3 upaya, yaitu kita akan membentuk sebuah tabel atau diagram atau grafik untuk meringkas sebuah data yang kita peroleh. Selanjutnya, kita juga harus bisa mengukur tentang tendensi sentral, yakni kita supaya bisa menentukan sebuah mean, median, dan modus untuk mengukur sebuah kecenderungan dari data yang ada. Yang ketiga adalah ukuran penyebaran, yaitu kita bisa menentukan sebuah standar deviasi, yang selanjutnya kemudian kita bisa membentuk sebuah varian untuk mengukur sebuah penyebaran dari data yang kita laksanakan. Selanjutnya, langkah berikutnya adalah statistik inferensial atau generalisasi temuan. Dalam generalisasi temuan ini, kita selaku peneliti, kita harus bisa berupaya seoptimal mungkin untuk melaksanakan sebuah uji hipotesis data, di mana kita agar bisa melaksanakan dan mengukur signifikasi dari hubungan antar variabel. Yang kedua, kita juga bisa menganalisis daripada data antar data, yaitu korelasi data, supaya kita bisa menentukan kekuatan hubungan antar variabel. Dan selanjutnya adalah analisis regresi, yaitu memprediksi nilai variabel yang dependen. Setelah
langkah-langkah tersebut kita sudah bisa melaksanakan, maka kita akan bisa mengumpulkan data-data yang kita kumpulkan. Setelah data yang kita kumpulkan, maka kita melaksanakan hipotesis, kemudian kita juga akan bisa menarik sebuah kesimpulan. Nah, dalam menarik sebuah kesimpulan, kita harus bisa melaksanakan 4 metode daripada menarik kesimpulan tersebut supaya tepat sasaran. Yaitu yang pertama adalah temuan empiris, supaya kita bisa mendapatkan fakta yang dapat diamati secara objektif. Kemudian generalisasi logis, di mana tujuannya adalah agar kita bisa menyimpulkan sesuatu yang berlaku dalam sebuah populasi. Kemudian interpretasi daripada teori atau interpretasi teoritis, yaitu supaya kita bisa mengaitkan atau mengkorelasikan antara teori dan konsep yang ada atau yang akan kita laksanakan. Kemudian yang keempat, yaitu saran untuk tindak lanjut atau implementasi. Itu supaya kita bisa mencapai sebuah kesimpulan yang tepat sasaran, maka adanya saran, adanya masukan, itu adalah sebuah upaya tindak lanjut untuk mengimplementasikan daripada data-data yang kita kumpulkan. Selanjutnya, sehubungan dengan memilih teknik analisis yang tepat, kita juga harus bisa menguasai 3 langkah-langkah. Yaitu yang pertama, bisa menentukan jenis data. Data itu sendiri bentuknya apa? Apakah nanti kita akan membuat interval tersendiri, membandingkan atau rasio, menjumlahkan atau nominal, dan lain sebagainya. Kemudian kita juga akan menganalisis daripada tujuan atau tujuan daripada analisis itu, yaitu bentuknya deskriptif, ekspansi atau prediksi, dan jumlah sampel, yaitu dalam ruang lingkup jumlah sampel itu ada populasi, sampel, dan pengambilan acak. Yang selanjutnya, interpretasi hasil analisis. Dalam interpretasi hasil analisis, kita harus bisa memahami dari langkah-langkah bagaimana berikut. Yang pertama adalah kita berupaya untuk bisa mendapatkan poin-poin kunci yang menjawab daripada rumusan masalah yang telah kita buat, yaitu temuan utama, kata kunci. Yang setelah itu kemudian kita bisa menganalisis secara kritis, sehingga kita akan bisa mengevaluasi dan menghubungkan antar temuan itu sendiri, yang nantinya akan menjadi sebuah jawaban daripada rumusan masalah. Selanjutnya, implikasi teoritis, yaitu sebuah kontribusi penelitian pada pengembangan teori. Yang terakhir, rekomendasi terkait dengan saran untuk penelitian lanjutan atau tindakan praktis yang akan kita laksanakan dalam sebuah penelitian. Selanjutnya, tentang etika dalam analisis data kuantitatif. Kita harus memahami beberapa prinsip, yaitu tentang objektivitas, supaya kita bisa meminimalkan
dan menjaga sebuah keobjektifan daripada data. Transparansi yang nantinya kita juga bisa menyajikan data dan analisis secara terbuka. Kemudian kita juga harus berprinsip integritas, yaitu menjaga sebuah kualitas dan kebenaran dalam analisis data tersebut. Yang terakhir, prinsip kontribusi, yaitu memberikan manfaat bagi kemajuan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, kemampuan inti analis data kuantitatif. Kita juga harus memahami tentang visualisasi data yang menyajikan data secara efektif dan menarik, bagaimana kemasannya nanti supaya penelitian itu bisa dilaksanakan dengan cepat. Ada langkah upaya supaya responden itu bisa responsif terhadap data-data atau terhadap upaya penyajian data yang akan kita laksanakan. Kemudian ada pemodelan statistik, penerapan teknik analisis yang sesuai, yang hubungannya dengan angka. Dan ini terkait dengan pemodelan statistik banyak cara. Di antaranya kita harus bisa memahami tentang aplikasi Excel atau aplikasi SPSS yang telah kita pelajari bersama-sama. Nah, dalam kesempatan kali ini kita belum bisa menerapkan terkait dengan aplikasi SPSS atau Excel, karena ini adalah secara gambaran secara keseluruhan. Yang selanjutnya, interpretasi hasil. Interpretasi hasil ini adalah supaya kita bisa menarik sebuah kesimpulan yang bermakna dan bermanfaat, dan penyampaian sebuah cerita, yaitu mengomunikasikan temuan secara persuasif. Itu saja barangkali pemaparan pada kesempatan kali ini, di mana terkait dengan materi-materi teknik analisis data kuantitatif yang bisa kami sampaikan. Insya Allah pada kesempatan lain kita akan melanjutkan dan kita akan memanfaatkan aplikasi-aplikasi terkait dengan penyajian data, cara menghitung dan lain sebagainya, supaya data cepat diolah, kemudian sinkronisasinya juga valid. Itu saja barangkali dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.